wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi batch 1 tahun 2025 di UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Yeni Mas Priyani, NIM 24031171785. Nomor peserta 0792430144017. Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, kelas 10 MA Ar-Rahman, Pandeglang. Berikut video pembelajaran yang saya akan sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh masuk ya? Boleh. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Sekarang baca doa ya. Ibu minta dipimpin oleh Agus. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu absen dulu ya. Di sini kira-kira ada yang nggak hadir? Coba kalian tengok kanan kiri teman kalian. Apakah ada yang hadir? Yang tidak hadir? Semua. Ada semua. Alhamdulillah ya. Berarti sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, Ibu absen dulu ya. Mia, Hadir. Nunu, Hadir. Dewi, Hadir. Ella, Hadir. Apa? Hadir. Sudah cukup ya. Sebelum memulai pelajaran, biar kalian semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ayo ikutin Ibu. Tepuk semangat. Oke, pelajaran. Apakah kalian mengenal Daulah Umayyah di Damaskus? Baiklah. Ibu akan untuk materi hari ini mengenai peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Yang kedua, menentukan
khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, menyelidiki perkembangan peradaban. Pembelajaran kita hari ini yaitu pertama menjelaskan sejarah berdirinya Daulah Umayyah. Ya, kemudian menentukan khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, menyelidiki perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang terakhir, menganalisis sebab-sebab kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus, ya. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus melalui 3 tahapan, ya. 3 tahapan, yaitu yang pertama perang sipil. Perang sipil itu perang atau tahun masa pemberontakan. Jadi di sini pada Daulah Umayyah di Damaskus itu sedang adanya pemberontakan keluarga, ya, keluarga. Jadi yang kedua tahkim. Tahkim itu tahun atau masa penyelesaian konflik. Jadi waktu ini ketika ada pemberontakan sudah selesailah konfliknya, ya, sudah terselesaikan. Yang ketiga, amul jamaah. Apa itu amul jamaah? Amul jamaah adalah masa atau tahun persatuan. Jadi sesudah masa pemberontakan, terus masa penyelesaian konflik, akhirnya dipersatukan, ya. Jadilah namanya amul jamaah, ya, yaitu masa atau tahun persatuan. Khalifah-khalifah yang berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus, ya. Yang pertama, selanjutnya khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. Sebenarnya itu ada 14 khalifah atau tokoh yang penting, ya. Tapi di sini Ibu akan jelaskan 5 saja. 5 yang tokoh yang terpenting di masa Daulah Umayyah di Damaskus, ya. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia itu merupakan tokoh penting dalam membangun administrasi pemerintahan, ya. Jadi membangun membangun administrasi pemerintahan. Terus yang kedua, Marwan bin Hakam, ya. Siapa Marwan bin Hakam? Beliau adalah tokoh yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi untuk memajukan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan. Siapa beliau? Beliau adalah tokoh reformasi administrasi dan mata uang. Jadi dia bagian keuangan, ya, dalam bidang hal keuangan. Yang keempat, Walid bin Abdul Malik. Beliau adalah tokoh pembangunan. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah tokoh yang menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan menetapkan syariat Islam di Damaskus. Pinter. Selanjutnya, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus, ya. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Yang kedua, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan dengan membentuk organisasi ketatanegaraan meliputi. Yang pertama ini organisasi keuangan, organisasi pertahanan, organisasi kehakiman.
bidang pembangunan kota Damaskus dan kota Kairawan. Yang keempat, bidang pendidikan meliputi adanya ilmu kedokteran, bahasa dan sastra Indonesia. Yang keempat, ilmu kimia. Dan terakhir ada ilmu nakli. Ilmu nakli itu adalah ilmu akal, ya, akal. Yang kelima, bidang arsitektur. Jadi sudah ada yang merancang pembangunan atau bidang arsitektur, ya. Misalkan contohnya pembangunan gedung sekolah, ya, masjid, terus apalagi istana, ya, kantor-kantor. Nah itu. Yang keenam terakhir bidang militer. Oke. Selanjutnya yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Yang pertama, sistem pemilihan khalifah atau pemimpin melalui garis keturunan, yaitu monarki herediter. Jadi pemimpinnya itu dipimpinnya melalui garis keturunan, ya, dari bapak ke anak. Contohnya seperti itu, ya. Yang kedua, ketidakpuasan memeluk Islam non-Arab atau Mawali, merasa tidak mendapat hak yang sama dalam hal tunjangan. Jadi ada pemeluk Islam non-Arab, misalkan Indonesia, orang Indonesia, dia tidak mendapatkan hak yang sama dalam hal tunjangan, ya, dari Daulah Umayyah, ya, di Damaskus. Yang ketiga, terjadinya persaingan. Itulah materi secara garis besarnya, ya, rangkuman-rangkuman yang sudah Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kalian cari di buku, ya, yang sudah Ibu bagikan. Ya. Sekarang apakah ada yang dipertanyakan? Ada. Ya, silakan ya. Bu, apakah Damaskus itu nama sebuah ibu kota? Ya, betul sekali. Dapat bagi. Membagikan tugas atau latihan untuk kalian kerjakan. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah, ya. Ibu akan bagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalian kerjakan tugasnya. Jangan ada yang tidak mengerjakan, ya. Semua harus kerja sama, ya. Semua harus kerja sama, harus kompak, ya. Siap? Siap. Sekarang dimulai. Ibu bagikan dulu, ya. Iya, Bu. Kelompok 2 Dewi, kelompok 3 Mela, kelompok 4 Ida. Silakan dikerjakan. Ibu akan mengadakan tugas atau latihan, ya. Di sini Ibu akan membagi 4 kelompok, ya. 4 kelompok. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Oke. Ibu bagi kelompoknya dulu. Kelompok 1 dari sini, ya. Dijawab semuanya kerjasama, ya. Jangan ada yang tidak kerjasama. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Saling kerjasama, ya. Ini kelompok 4. Jadi di sini kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sudah kasih, ya. Habis itu Ibu minta dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan satu orang satu, ya. Satu orang satu. Pak? Ya. Ayo silakan.
Saling kerjasama ya. Saling kerjasama. Coba ibu lihat. Ada yang tidak kerjasama nggak? Ayo. Ya. Sip. Sudah beres belum? Sudah? Iya. Baiklah, Ibu kalau sudah beres, Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari jawaban-jawaban kalian, ya. Ya. Mulai dari sekarang Ibu minta untuk mempresentasikannya ya. Kelompok 1 berapa soal? 1. Jadi Ibu minta Uma untuk menjawab soal. Uma, berdiri nggak apa-apa? Berdiri. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Pratama Herdiansa. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab soal yang pertama. Soalnya yaitu uraikan secara singkat sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Jawabannya adalah sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama Perang Siffin atau tahun di mana ada masa pemberontakan. Yang kedua Tahkim, yaitu tahun masa penyelesaian konflik. Dan yang ketiga Amul Jamaah, yaitu masa atau tahun persatuan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya Ibu minta kelompok 2. Kelompok 2 ada berapa jawaban? 2 ya. Dewi dan Ella. Silakan untuk mempresentasikannya. Berdiri. Minta berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika, perwakilan dari kelompok 2, izin menjawab soal nomor 2. Soalnya yaitu tafsirkan pengertian tahkim dan siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Tahkim yaitu tahun masa penyelesaian konflik. Dari kelompok 3 ya. Mela. Silakan Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mela, saya perwakilan dari kelompok 3. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya yaitu tafsirkan istilah monarki hereditas. Jawabannya, monarki hereditas adalah sistem kekuasaan dengan penunjukan pemimpin dengan berdasarkan garis keturunan. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Halifa, saya perwakilan dari kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan nomor 5. Halifa, siapa saja Halifa berprestasi pada masa itu? Jawabannya,
Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, tokoh penting dalam membangun administrasi pemerintahan. Yang kedua, Marwan bin Hakam, tokoh yang berjiwa besar dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Yang ketiga, Abdul Malik bin Marwan, tokoh reformasi administrasi dan mata uang. Yang keempat, Walid bin Abdul Malik, tokoh pembangunan infrastruktur dan masjid. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, tokoh yang menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua pertanyaan sudah dijawab dari tiap masing-masing kelompok. Semua jawabannya bagus-bagus ya dan memuaskan. Selanjutnya Ibu akan ambil kesimpulan. Selanjutnya Ibu akan ambil kesimpulan dari semua materi yang sudah Ibu ajarkan ya. Yang pertama, Daulah Umayyah adalah tonggak penting dalam perkembangan peradaban Islam. Yang kedua, berkontribusi besar dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur. Yang ketiga, mewariskan pengaruh budaya dan sistem pemerintahan kepada masa-masa setelahnya. Ya. Ini cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan hamdalah.